Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Dilham yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular pada Bapak untuk menegakkan diagnosis pasti. Nah, menegakkan diagnosis pasti dari keluhan Bapak. Apa Bapak bersedia? Iya dok. Sebelumnya bisa Bapak buka bajunya terlebih dahulu. Nah, anggap pasien telah membuka bajunya. Baik Pak. Jadi langkah pertama itu ada inspeksi dan palpasi. Nah, inspeksi dan palpasi ini yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi dari arah kaki Bapak untuk melihat apakah simetris atau tidak simetris. Nah, lalu selanjutnya saya menginspeksi daerah dada Bapak untuk memastikan adanya pulsasi atau tidak. Lalu saya memperhatikan apex cordis Bapak untuk melihat apakah adanya nampaknya ictus cordis atau tidak. Lalu saya mempalpasi ictus cordis Bapak dengan tepat. Lalu setelah itu saya meraba ictus cordis Bapak dengan ujung-ujung jari lalu menjadi satu jari. Nah, setelah itu saya meraba ictus cordis Bapak sambil mendengar jantung Bapak menggunakan stetoskop. Nah, oke. Lalu saya akan mempalpasi impuls ventrikel kanan Bapak menggunakan jari di bagian ICS 345 daerah sini. ICS 345 di sini 345 di batas sternum kiri. Nah, ini tadi stetoskop. Nah, setelah itu saya meminta pasien untuk menahan napas setelah ekspirasi sambil saya menentukan dari jantung pasien. Nah, lalu saya meraba pada daerah ICS 2 pasien untuk menentukan suara jantung dari pasien. Nah, itu dari inspeksi dan palpasi. Selanjutnya saya ke perkusi. Ke langkah selanjutnya itu perkusi. Nah, di mana perkusi ini yaitu pertama untuk menentukan batas jantung dengan melakukan perkusi dengan perpaduan suara sonor dan pekak. Nah, selanjutnya saya menentukan batas jantung kanan pasien. Nah, setelah menentukan batas jantung kanan pasien, saya meletakkan jari tengah yang dipakai tadi selurus dengan sternum. Nah, untuk batas jantung kiri pasien itu setara dengan ICS 56 di medio clavicula kiri di sini. Nah, setelah itu apabila ictus cordis tidak dapat ditemukan, kita juga bisa melakukan perkusi di bagian linea axillaris. Bisa angkat linea axillaris sini. Nah, kita memperkusi dari atas ke bawah. Nah, apabila selesai kita catat hasil perkusi. Lalu selanjutnya itu kita ke tahap auskultasi. Nah, pertama itu kita meminta pasien untuk relax dan dalam keadaan baring dengan sudut derajat 30 derajat. Lalu kita menentukan auskultasi. Untuk yang pertama itu kita menggunakan stetoskop. Nah, lalu kita menentukan apex cordis itu kita letakkan di apex cordis untuk menentukan bunyi
tutupnya katup mitral. Lalu selanjutnya itu di bagian ICS 2 kiri kita menentukan bunyi katup pulmonal atau pulmo. Nah, lalu selanjutnya itu kita di daerah ICS 2 bagian kanan itu untuk menentukan bunyi katup aorta. Nah, lalu di daerah ICS 45 dari sini kita tentukan bunyi katup tricuspid. Nah, kita perhatikan irama dan frekuensinya. Lalu kita usahakan lihat diastol dan sistoliknya. Nah, setelah melakukan auskultasi kita catat hasil auskultasinya. Mungkin itu dari saya.